Sahabat petani, mengingat manfaat yang sangat luar biasa buat tanaman kita, maka untuk jakaba tetap kita kembangkan ya. Hari ini kita sudah punya satu drum stok untuk air leri. Nah, kita coba berapa drum kira-kira nanti bisa diisi ya. Ini semuanya udah kita kembang biakan juga. Ini pengembang biakan ya, karena sudah ada masternya, jadi kita tinggal kembang biakan saja. Ini air leri yang udah 4 hari ya. 4 hari kita kumpulkan dari dapur, juga dibantu tetangga. Jadi jangan kita sia-siakan ya, harus diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini kita coba ada 5 ya, cuma kita mau coba berapa nanti kira-kira yang bisa ya. Oke, seprapat ya, seprapat drum yang terisi dan drum full. Sepertinya cukup untuk tahap pertama ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah penuh lagi ya, udah penuh lagi penampungannya ya, penampungannya udah penuh, baru kita tambahkan lagi. Jadi nanti hanya sebagai penambahan saja sampai penuh ya, sampai kira-kira penuh. Jadi proses untuk jakabanya itu tetap berkembang. Seperti itu dia tujuan kita. Demikian juga yang lainnya ya, yang lainnya sudah kita buat, dan ada satu tempat lagi juga ada di rumah kita, rumah orang tua kita, satu lagi yang sudah juga kita kembang biakan. Tetap akan menambahkan molase ya ke drum-drum ini agar tidak terlalu bau ya, karena jakaba yang sudah tua itu bau ya teman-teman. Tapi dengan penambahan molase kita lihat ada pengurangan ataupun meminimalisasi dari baunya ya. Jadi tetap kita tambahkan ini masing-masing sekitar 2 sendok ya, tidak terlalu banyak kebutuhannya, hanya 2 sendok per drum. Tapi nanti setiap kita buat yang baru atau penambahan, kita akan tambahkan lagi ya, 2 sendok seperti itu ya. Ini 1, 2. Oke, ini untuk indukannya kita coba pilih yang kemarin sudah numbuh ya. Coba kita lihat, sekalian mengecek juga ya, memastikan apakah pertumbuhan yang sudah kita buat ini semuanya kondisi bagus ya, tetap bertumbuh dan tidak ada gangguan. Oke, baru kita lihat indukan yang mungkin akan kita pindahkan atau kita tambah ke sana untuk pengembangannya. Kita lihat dulu
toples berdasarkan urutannya. Ini ya, ini kedua, ini keempat, ini yang ketiga, ini yang pertama. Oke, ini hasil pemancingan murni ya teman-teman, nggak ada isolat, nggak ada indukan pertamanya. Tapi kalau yang ini sudah pengembangan semuanya. Kalau ini benar-benar murni hasil pemancingan kita kemarin. Oke, coba kita lihat lebih dekat. Ini yang pertama kemarin, hasil pemancingan yang baru muncul setelah 47 hari ya. Ini toples pertama. Ini dengan air leritok, tetapi kemudian kemarin setelah tumbuh kita tambah molase ya, karena baunya. Nah, ini dia. Nah, ini di tahap pertama kita hanya menggunakan air leri, tetapi setelah 47 hari dia numbuh, baru kita tambah lagi air leri ditambah molase. Oke, ini yang pertama. Ini toples kedua. Oh, ini apa kemarin bahannya? Toples kedua ini bahannya air leri, dedak, dan molase. Lihat pertumbuhannya, perbedaannya teman-teman ya. Ini dari awal kita sudah pakai molase. Oke, baru kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini kemarin air leri, dedak, dan beras tanpa molase awalnya. Kemudian setelah numbuh kita tambah lagi molase karena bau. Tapi kalau ini tidak ada baunya. Oke, nih teman-teman bisa lihat perbedaannya kira-kira seperti apa. Baru yang keempat terakhir, ini bahan awalnya dari awal ya. Toples keempat ini air leri, dedak, beras, dan molase. Ini paling lengkap, paling sempurna. Semua bahan yang ada tadi kita satukan. Ini dari awal. Nah, bisa lihat ya perbedaannya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat dengan penggunaan molase benar-benar memang signifikan ya, membantu perkembangan daripada jakaba. Oke, kita lihat di bawahnya. Kali ini mecah nih. Kali ini mecah dan tidak padat ya. Nah, akarnya panjang-panjang, tapi dia memanjang setelah kita tambahkan molase. Oke, ini yang molasenya juga belakangan nih teman-teman lihat. Nah ya, setelah kita tambahkan. Tapi ini dua-duanya, 2 dan 4 ini dari awal ya, dari awal sudah kita tambahkan molase. Nih teman-teman bisa lihat dia nyatu ya, tidak terpecah. Oh, dan gampang sekali. Nah, ini dia teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat nih perkembangannya seperti apa. Dia menyatu sekali, panjang akarnya ini sampai 7 atau 8 cm ya. Sporanya juga banyak sekali di atas. Nah, kenapa? Makanya saya menyarankan selalu ke teman-teman untuk menggunakan molase ya. Ini yang kedua, dari awal juga kita menggunakan molase. Nah, dia tetap menyatu teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, tetap menyatu dan tetap akarnya ini tetap bertumbuh ke bawah. Sporanya juga banyak di atas. Oke, ini adalah dedaknya yang naik dia ke atas nih. Oke, jadi ini mungkin seminggu lagi sudah bisa kita
panen juga. Yang jadi kendala dalam proses pengembangannya adalah ketika misalnya sporanya juga tenggelam ke air, dia akan mati nih. Nah, dia akan membusuk dan tidak tumbuh. Jadi dia harus tergenang nih. Kalau sempat dia ke bawah, berarti dia akan tenggelam nih, dia akan mati ya. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi untuk mengurangi baunya tadi, tetap saya sarankan gunakan molase ya, sedikit saja. Itu kan lebih mempercepat perkembangannya, juga mengurangi baunya ya, mengurangi baunya itu yang paling penting. Karena kadang-kadang petani itu malas karena baunya ya, sehingga pada saat penggunaannya pun aplikasi ke pertanian mereka malas nih karena bau tadi. Kalau yang ini udah penambahan, sepertinya belum terlalu banyak perkembangan ya. Coba kita lihat. Nah, ini baru kecil ya, baru kecil saja. Nah, seperti ini. Nah, ini indukannya, tapi kemarin kita taruh ini kecil nih, paling sekitar segini, tapi dia udah berkembang. Nah, sama. Nah, ini coba. Nah, ini dia tidak tumbuh nih, seperti tadi saya bilang ya teman-teman, dia tenggelam nih. Nah, kalau dia tenggelam dia membusuk tuh, jadi tidak tumbuh ya. Jadi harus kita tambah lagi nih yang baru nih ya. Berarti nanti kita tambah yang baru ke tempatnya ya. Baru yang ini kita lihat lagi. Jadi harus sering kita cek ya, apakah dia memang nggak bisa tumbuh. Nah, itu tumbuh ya, ini tumbuh nih. Nah, ini baru mulai tumbuh, berarti yang ini harus kita tambah nih jamurnya. Oke, ini langsung kita tutup saja karena tinggal simpan. Jadi jangan biarkan lama-lama terbuka ya, nanti bisa masuk bakteri lain atau patogen juga lalat ya, bisa bertelur di situ sehingga nanti tumbuh telur-telurnya ya, larvanya, jadi tambah bau lagi. Oke, berarti mungkin karena ini yang terlalu padat ya yang ini, dan kita lihat juga apanya lebih pertumbuhannya lebih segar ya. Jadi ini yang akan kita pecah, yang lainnya kita biarkan saja. Dan itu mungkin kita tutup saja ya teman-teman, agar jangan terlalu lama terbukanya. Ini untuk yang pertama tadi. Baru yang ini mungkin kita pecah nih karena terlalu padat dua-duanya. Jadi kita pindah, nanti kita taruh lagi ke yang besar tadi. Oke, jadi 5 ini kita ambil potongan kecil saja dari yang padat tadi ya, dari indukan yang padat. Nah, oke, ini mungkin karena sporanya juga banyak sekali nih. Nah, jadi kita pecah saja seperti ini. Ini pun kita pecah lagi. Ini kita pecah 2 karena embernya cukup besar ya. Nah, memang kendalanya pada saat kita masukkan ke drum dia tenggelam ya. Nah, jadi tapi walaupun tenggelam, jika sedikit saja jamurnya itu masih nongol ke atas, dia masih tumbuh ya, jadi tidak masalah. Sporanya masih berada di atas sedikit saja, nanti dia cukup langsung berkembang juga. Oke, untuk 2 ini sudah kita isi, baru kita ambil lagi. Nah, mudah-mudahan nanti bertumbuh dengan baik.
Oke, jadi cukup segitu aja ya. Ini memang 2 kita buat karena tadi terlalu kecil potongannya. Ini lagi, ini, dan ini. Jadi udah 5 drumnya kita isi dengan bahan air leri 5 liter dan molase 2 sendok makan dan indukan daripada jakaba yang sedikit ya. Nanti kita lihat lagi perkembangannya teman-teman. Dan nanti setiap kita sekitar seminggu sekali ya, tergantung bahan juga yang ada. Ketika misalnya penampungan air leri kita sudah penuh, baru 5 liter kita akan masukkan lagi ke sini, masing-masing ditambah lagi dengan molase. Jadi pencampuran kalau udah seperti ini jangan diaduk di dalam, tapi pencampuran molasenya di luar dulu ya. Jadi kita buat dulu di luar, baru kita aduk agar nanti sporanya tidak hancur semua seperti itu. Oke ya, seperti itu dia untuk proses pengembangannya. Ini tadi yang satu yang mati, kita ambil lagi dari indukan ini tadi, kita tambahkan lagi. Nah, mudah-mudahan dengan yang baru ini nanti dia cepat berkembang ya. Nah, diusahakan agar dia tetap sporanya berada di atas seperti itu dia. Oke, baru jangan lupa penutupnya tidak boleh tutup yang plastik ya, yang kedap udara tidak boleh. Ini berbeda dengan EcoEngine. Kalau EcoEngine sebagusnya kedap udara atau bikin penyulingan selang ya untuk pembuangan gas, tapi ini terbuka penutup kain seperti itu, seperti ini tadi. Oke, jadi ini baru kita pecah nih ya. Kalau yang lainnya kemarin itu dari indukan yang toples kaleng roti, bekas kaleng roti semua, tapi ini kita ambil dari sini. Oke ya, itu dia sahabat petani untuk proses pengembangan daripada jakaba. Karena jakaba ini kita lihat cukup bermanfaat dan cukup membantu sebagai pupuk tambahan ya daripada tanaman kita. Yang kedua, memperpanjang umur usia panennya. Yang ketiga, mencegah pertumbuhan daripada jamur patogen seperti fusarium, juga yang disebabkan oleh busuk-busuk yang lainnya. Jadi itu sangat penting. Nah, jadi jangan lupa ini untuk pemanenannya itu kita usahakan 1 bulan minimal ya, dia sudah terproses seperti ini. Misalnya ini baru 2 minggu nih, air yang baru kita tambahkan, berarti 2 minggu lagi baru kita panen. Nah seperti itu dia teman-teman. Nah demikian juga yang lainnya, makanya kita harus catat nih tanggalnya, juga bahannya apa harus kita catat nih, ditempeli di kaleng-kalengnya semua seperti tadi, agar nanti kita jangan lupa proses pemanenannya. Karena pada saat pemanenan usia muda itu air lerinya ataupun air dari jakabanya kurang bagus ya. Jadi sebagusnya minimal 1 bulan. Kalau 1 bulan sudah oke. Ya nanti untuk aplikasinya bisa kita buatkan juga videonya. Kemarin juga sudah kita buatkan, bisa teman-teman lihat di video kita sebelumnya. Karena kita juga sudah menggunakan jakaba, air jakaba. Hanya saja kemarin kita campur dengan EcoEngine, karena EcoEngine kebetulan kita punya, makanya kita tambahkan. Oke sahabat petani, mungkin itu aja dia sekedar informasi untuk pengembangan ya, ingat pengembangan daripada jakaba. Untuk pemancingan jakaba dari nol ya, itu bisa teman-teman lihat dari postingan kita sebelumnya ya. Itu yang part 1, part 2, part 3, part 4 itu sudah kita buat semua, sudah kita upload semua. Tinggal sekarang kita pengembangan saja. Oke, itu aja mungkin sahabat tani semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga komen, agar kita juga tetap semangat untuk membuat video-video yang terbaru yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Salam Majua-jua. Kita lihat yang pertama
Namun sebelumnya kita susun lagi semuanya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kasih tanda dan bahannya juga ya. Jadi jangan lupa ini tanggal 12 Februari 2022. Baru nanti seminggu kemudian kita tambahkan lagi 5 liter, masing-masing 5 liter. Baru seminggu kemudian kita tambahkan lagi 5 liter, seminggu kemudian kita tambahi 5 liter sehingga sudah penuh. Ya, ketika penuh kita biarkan satu bulan, baru kita panen. Seperti itu dia teman-teman. Agar kandungan daripada unsur hara yang ada di dalam sempurna. Dan ingat, air jakaba bukan untuk pupuk keseluruhan. Artinya ketika kita menggunakan air jakaba bukan berarti kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia, tetapi mengurangi sampai 50%, bahkan 60%. Hanya itu teman-teman. Jadi lebih irit ya, lebih murah dalam bertani, sehingga ketika misalnya harga dari hasil panen pertanian kita murah, itu tidak terlalu menjadi masalah buat kita ya. Kalau hasil tergantung kita ya, dan penggunaan unsur hara yang bagus, yang baik. Hanya saja dengan adanya jakaba itu sangat membantu memperbaiki kelestarian lingkungan kita, menyediakan kembali mikroorganisme di dalam tanah kita, dan mengurangi biaya produksi sampai dengan 60%. Sehingga kita hanya butuh biaya pembelian pupuk kimia itu hanya 40% lagi saja. Ya, atau paling tidak 50%. Ya, jadi itu sudah sangat membantu, sangat mengurangi biaya daripada produksi pertanian kita. Karena banyak juga yang mengatakan petani-petani organik adalah cukup hanya menggunakan bahan organiknya saja. Ya, kalau misalnya pertaniannya hanya pertanian sayur mayur yang umurnya mungkin hanya 2 bulan seperti itu. Tapi kalau untuk tanaman tua seperti jeruk, padi, coklat dan yang lain-lainnya, itu masih perlu penambahan pupuk kimia. Ya, hanya saja jauh sekali mengurangi biaya produksi pertanian kita. Jadi sedikit lagi, ini kita tingkat seperti ini ya. Kita kasih tulang ataupun tempat pijakannya ya, agar tidak jebol ke bawah ya. Jadi ini sebagusnya kita buat tertata rapi dia, agar juga kelihatan bagus ya. Dan teman-teman yang kemarin memesan melalui Instagram ya, Instagram Dunia Tani, juga melalui TikTok kemarin sudah kita kirim semua ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan juga biaya dukungan ongkirnya, ditambah ya bisa dibilang ucapan terima kasih ya, bahkan lebih dari yang kita harapkan gitu ya. Terima kasih, semoga teman-teman juga bisa mengembangkan indukan jakaba yang kita kirimkan, walaupun kecil, teman-teman bisa kembangkan ya. Untuk saat ini kita juga lagi tahap pengembangan ya, dan memang sudah beberapa teman yang memesan juga, tapi maaf, mungkin kita tunggu sementara ya, karena kita dalam proses pengembangan ini. Dan jika nanti sudah menurut kita cukup lagi, kita kan bisa kirim lagi ya ke teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih buat sahabat yang terus mendukung. Dan ya, kalau memang perlu sekali untuk wilayah Tanah Karo, silahkan konfirmasi ke Instagram kita Dunia Tani ya. Silahkan PM di situ. Nanti kalau misalnya kita bisa memenuhi permintaan teman-teman, kita akan informasikan. Dan kalau bisa lampirkan juga nomor WA-nya ya, agar nanti kita bisa saling koordinasi, saling belajar, dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Oke, itu mungkin dia. Terima kasih. Salam menjuah-juah. Menjuah-juah merbantah rina.
Sepertinya sudah ada. Wah, ternyata udah ada, teman-teman. Sudah banyak.